Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Rahmalia dari kelas 10 Agama akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Perkembangan kehidupan masyarakat dan budayanya tergambar dalam prasasti Yupa yang tertulis bahwa masyarakat sudah banyak yang menganut agama Hindu, sehingga pola pengaturan kerajaan kepada masyarakat sudah sangat teratur seperti pemerintahan kerajaan India. Masyarakat di Kerajaan Kutai dapat menerima unsur budaya dari luar atau dari India, namun tetap memelihara dan melestarikan budayanya sendiri. Contohnya, prasasti berbentuk yupa yang menggunakan huruf Pallawa menunjukkan adanya pengaruh dari India Selatan, sedangkan yupa sendiri merupakan bentuk perkembangan dari menhir, kebudayaan asli nenek moyang bangsa Indonesia zaman Megalitikum. Ini adalah gambar contoh prasasti yupa ya. Lalu kehidupan ekonominya gimana sih? Kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai terletak di tepi sungai Mahakam sehingga masyarakat banyak berpencaharian di bidang pertanian. Selain pertanian, mereka juga melakukan perdagangan, bahkan diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan bangsa luar. Sebab jika dilihat dari letak geografisnya, Kerajaan Kutai itu berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina, dan sampai ke Cina. Dalam pelayarannya, para pedagang diperkirakan singgah terlebih dahulu di Kutai. Oleh karena itu, yang menyebabkan Kerajaan Kutai semakin ramai dan rakyatnya semakin makmur. Wilayah kerajaannya pada masa kejayaan hingga tahun 1959, Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martadipura memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Wilayah kekuasaannya meliputi beberapa wilayah, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Balikpapan. Dengan demikian, luas dari wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara sampai tahun 1960 adalah seluas 1115.426.003 km persegi. Lalu, realitas individu dan kehidupan sosialnya pada Kerajaan Kutai sudah sangat tertata, serta berjalan dengan baik dan teratur. Selain itu, rakyat Kerajaan Kutai juga mempunyai kemampuan beradaptasi dengan budaya luar, yakni dengan India, serta kehidupan sosial mengikuti perubahan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat. Lalu kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Perkembangan kehidupan masyarakat dan budaya Kerajaan Tarumanegara terlihat dari masuknya pengaruh dari India, kemudian menyebabkan perkembangan kebudayaan masyarakat Tarumanegara. Contohnya di bidang sastra, masyarakat mulai mengenal syair. Hal ini dibuktikan dari beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara berbentuk syair dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sangsakerta. Lalu kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu mengenai penggalian sungai Candrabaga dan Gemati. Penggalian kedua sungai ini merupakan bukti bahwasannya selain untuk menghindari banjir, tujuannya juga digunakan untuk kegiatan irigasi pertanian. Wilayah kerajaannya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Punawarman yang berkuasa antara 395 sampai 434 Masehi. Di bawah kekuasaannya, rakyat dipimpin secara bijaksana dan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Wilayahnya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Realitas individu dan hubungan sosial Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Masuknya pengaruh India di dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara tentu merubah kehidupan sosialnya ya, yang kemudian mengenal kebudayaan Hindu. Contohnya,
Pengaruh seperti mengenal bahasa, sastra, sistem dewa-dewi, upacara keagamaan, dan mitologi. Kita masuk ke kerajaan yang ketiga ya. Kerajaan ketiga adalah Kerajaan Kalingga. Perkembangan kehidupan dan budaya Kerajaan Kalingga terlihat dari penduduk Kalingga yang hidup dengan teratur. Ketertiban dan ketentraman sosial di Kalingga dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan hukum dalam pemerintahan. Sistem ekonomi Kerajaan Kalingga mengembangkan perekonomian, perdagangan, dan pertanian. Kalingga adalah daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan ganding sebagai barang dagangan. Sementara wilayah pedalaman yang subur dimanfaatkan penduduk untuk mengembangkan pertanian. Hasil-hasil pertanian yang diperdagangkan antara lain beras dan minuman. Lalu, wilayah Kerajaan Kalingga diperkirakan menguasai pesisir pantai utara di Jawa Tengah sampai daerah pedalaman di bagian selatan. Pusat pemerintahannya diperkirakan pernah ada di beberapa daerah yaitu Jepara, Pekalongan, atau Pegunungan Dieng. Realitas individu dan hubungan sosial kehidupan masyarakat di Kerajaan Kalingga berjalan dengan sangat tertib dan teratur. Hal ini terjadi berkat sistem kepemimpinan oleh Ratu Sima yang tegas dalam menjalankan hukum dan pemerintahannya. Selain itu, dia sangat adil dalam memutuskan suatu masalah. Lalu kerajaan yang keempat adalah Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat di Kerajaan Sriwijaya ditandai dengan kegiatan perniagaan di Selat Malaka yang menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan yang besar dan pengaruh kuat antara agama Hindu pada masyarakatnya. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno yang menjadikan dasar dari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sehingga jalur perdagangan internasional hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibat banyak pedagang dari Cina dan India yang ramai berdatangan. Ini merupakan peta jalur perdagangan internasional Kerajaan Sriwijaya. Lalu, wilayah kerajaannya seluas gimana sih? Pada masa kejayaannya, wilayah kekuasaan Sriwijaya cukup luas. Daerah-daerah kekuasaannya antara lain Sumatera dan pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian tengah, sebagian Kalimantan, Semenanjung Melayu, dan hampir seluruh perairan Nusantara. Realitas individu dan hubungan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar. Karena saat itu, wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah loh. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang yang lainnya. Lalu, Kerajaan Mataram kuno. Perkembangan kehidupan masyarakat dan budayanya jauh dari konflik meskipun memiliki dua dinasti yang berbeda. Ikatan persaudaraan rakyat Mataram kuno sangat kuat, dan itu terlihat dari banyaknya candi-candi besar yang dibangun pada masa itu. Untuk kehidupan berpolitik, Kerajaan Mataram kuno memiliki sistem birokrasi yang tertata. Sistem ekonomi Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan di Jawa yang memiliki corak agraris. Maka itu, mayoritas penduduk Kerajaan Mataram kuno memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Bukti bahwa perekonomian Kerajaan Mataram kuno ditopang oleh sektor agraris adalah keterangan dari Prasasti Canggal yang menjelaskan bahwa tanah Jawa kaya akan padi. Selain itu, wilayah Kerajaan Mataram kuno memiliki banyak sungai dan daratan yang subur, baik saat periode Jawa Tengah maupun Jawa Timur.
Gambar ini adalah gambar prasasti Canggal, peninggalan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8, kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Di Jawa Tengah, letak kerajaan Mataram kuno diperkirakan terletak di bumi Mataram, sebutan lama untuk Yogyakarta. Lalu, kehidupan sosial masyarakat di kerajaan Mataram kuno sudah sangat teratur. Terlihat dari sikap gotong royong mereka saat membuat candi bersama, sikap toleransi antara masyarakat yang terjalin sangat baik. Terbukti dengan adanya dua aliran kepercayaan yang berbeda, tetapi mereka tetap bersosialisasi. Lalu kerajaan yang keenam adalah Kerajaan Kediri. Perkembangan kehidupan masyarakat dan budayanya pada masa awal pemerintahan Jayabaya terjadi akibat pertentangan dengan adanya Janggala, terus berlangsung baru pada tahun 1135 Masehi. Jayabaya berhasil memadamkan kekacauan itu sebagai bukti adanya kata-kata Penjalu Jayati pada prasasti Hantang. Setelah kerajaan stabil, Jayabaya mulai menata dan mengembangkan kerajaan Kediri jadi teratur. Rakyat hidup makmur. Mata pencaharian yang penting adalah pertanian dengan hasil utamanya adalah padi. Pelayaran dan perdagangan juga berkembang. Lalu kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri merupakan kerajaan agraris dan maritim. Masyarakat yang hidup di daerah pedalaman bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian di daerah pedalaman Kerajaan Kediri sangat berlimpah karena didukung oleh kondisi tanah yang subur. Hasil pertanian yang melimpah memberikan kemakmuran bagi rakyat. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri dapat diraih pada masa pemerintahan Sri Jayabaya yang disebut sebagai Raja Bijaksana. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa loh, sebagian Sumatera, pantai Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Luas juga ya. Lalu, kehidupan sosialnya gimana sih? Kondisi masyarakat Kediri sudah sangat teratur. Penduduknya sudah memakai kain sampai bawah lutut loh. Rambutnya sudah diurai, serta rumahnya bersih dan rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Orang-orang yang sakit memohon kesembuhan kepada dewa dan Buddha. Lalu kita masuk ke kerajaan yang ketujuh ya, yaitu Kerajaan Singasari. Perkembangan kehidupan masyarakatnya terlihat dari rakyat Singasari mengalami pasang surut kehidupan sejak zaman Ken Arok sampai masa pemerintahan Wisnuwardana. Pada masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan sosial masyarakat sangat terjamin. Kemakmuran dan keteraturan kehidupan sosial masyarakat Singasari kemungkinan yang menyebabkan para Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok atas kekejaman rajanya. Lalu sistem ekonomi Kerajaan Singasari berada di bawah lembah Sungai Brantas. Dapat diduga bahwa rakyat Singasari banyak menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Keadaan itu juga didukung oleh hasil bumi yang melimpah, sehingga menyebabkan Raja Kartanegara memperluas wilayah, terutama tempat-tempat yang strategis untuk lalu lintas perdagangan. Wilayah kerajaannya pada masa kejayaan Kerajaan Singasari berlangsung pada masa pemerintahan Raja Kartanegara yang berkuasa antara 1272 sampai 1292 Masehi. Daerah kekuasaannya meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Melayu, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kehidupan sosial masyarakat Singasari selalu berubah tergantung kebijakan raja dan kondisi politik kerajaan. Saat Ken Arok memimpin, kehidupan sosial rakyatnya sangat terjamin. Setelah Ken Arok wafat, kondisi masyarakat sempat terguncang akibat konflik politik di antara keluarga kerajaan. Lalu, kita masuk ke kerajaan yang ke-8 adalah Kerajaan Majapahit. Kehidupan budaya Kerajaan Majapahit berkembang sangat pesat.
terutama di bidang seni sastra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sastra yang dihasilkan seperti kitab Negara Kertagama, kitab Sutasoma, kitab Kuja Karna, dan lain sebagainya. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak jejak sejarah kebudayaan berupa prasasti dan candi, seperti Candi Panataran di Blitar, Candi Brahu, Candi Bentar, Waringin Lawan, Candi Bajang Ratu, dan lain sebagainya. Di dalam prasasti disebutkan bahwasanya masyarakat di kerajaan Majapahit telah mengenal mata pencaharian sebagai pengrajin emas loh, penjual minuman, tukang daging, dan pengrajin perak. Kehidupan masyarakat di bidang ekonomi sudah mengalami perkembangan ke arah kemajuan, di mana mata pencaharian mulai bervariasi, tidak hanya mengandalkan di bidang pertanian saja. Penduduk yang bermata harian di luar pertanian semakin meningkat. Lalu wilayah kerajaannya menurut Kakawin, Negara Kartagama Pupuh XII X5. Daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian Kepulauan Filipina. Majapahit juga berhubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma, bagian selatan, dan Vietnam, bahkan mengirim duta-duta ke Tiongkok. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India. Karena kerajaan ini bercorak Hindu, namun sistem kasta di kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja ya. Dalam perkembangan kehidupan istana, seperti yang kita ketahui terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Lalu kerajaan yang ke-9 adalah Kerajaan Buleleng dan dinasti Marwadewa di Bali. Perkembangan kehidupan masyarakat dan budayanya pada zaman kuno sebenarnya Buleleng sudah berkembang pada masa perkembangan kerajaan dinasti Marwadewa. Buleleng diperkirakan menjadi salah satu daerah kekuasaan dinasti Marwadewa sesuai dengan letaknya yang ada di tepi pantai. Buleleng berkembang menjadi pusat perdagangan laut. Hasil pertanian dari pedalaman diangkut lewat darat menuju Buleleng. Dari Buleleng, barang dagangan yang berupa hasil pertanian seperti kapas, beras, asam, kemiri, dan bawang diangkut atau diperdagangkan ke pulau lain atau ke daerah seberang. Sistem ekonomi perdagangan yang ada adalah menggunakan sistem barter. Ada yang sudah menggunakan alat tukar uang. Pada waktu itu sudah dikenal beberapa jenis alat tukar, misalnya mak, su, piling. Dengan perkembangan perdagangan laut antar pulau di zaman kuno secara ekonomis, Buleleng memiliki peranan yang penting bagi perkembangan kerajaan-kerajaan di Bali, misalnya pada masa kerajaan dinasti Marwadewa. Wilayah kerajaan kekuasaan kerajaan Buleleng yang awalnya hanya berada di bagian utara Pulau Bali semakin meluas hingga wilayah Banyuwangi dan Pasuruan. Daerah kekuasaannya yang luas hingga Jawa Timur membuat kerajaan ini merengkuh masa kejayaannya pada kepemimpinan raja pertamanya, yaitu I Gusti Panjasakti. Realitas individu dan hubungan sosialnya pada masa pemerintahan anak bungsu, masyarakat Buleleng dibagi menjadi 2 kelompok besar, yakni golongan caturwarna dan golongan luar kasta Jaba. Pembagian ini didasarkan pada kepercayaan Hindu yang dianut masyarakat Bali. Raja anak bungsu juga mengenal sistem penamaan bagi anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan nama pengenal. Anak pertama dinamakan Wayan, anak kedua dinamakan Made, anak ketiga dinamakan Nyoman, dan anak keempat dinamakan Ketut. Lalu kerajaan yang ke-10 adalah Kerajaan Tulang Bawang. Perkembangan kehidupan dan budaya kerajaan Tulang Bawang adalah tradisi dari kebudayaan lanjutan dari peradaban skala Brak. Karena dari 4 marganya, yaitu Buai Bulan, Buai Temboyan,
buai umpu dan buai aji, di mana salah satu buai tertuanya adalah buai bulan, yang jelas bagian dari kepaksian Skalabrak, Cenggiring, dan merupakan keturunan dari putri si buai bulan, yang melakukan migrasi ke daerah tulang bawang bernama dua marga yang lainnya, yakni buai umpu dan buai aji. Adat suku Lampung tulang bawang dapat dikatakan lanjutan dari tradisi peradaban Skalabrak yang berasimilasi dengan tradisi dan kebudayaan lokal. Kebudayaan tulang bawang yang merupakan penyimbang punggawa dari kepaksian Skalabrak adalah salah satu kesatuan dari budaya-budaya dan etnis Lampung. Lalu, wilayah kerajaannya, pusat kerajaan ini terletak di Huluwai tulang bawang antara Menggala dan Pagar Dewa, kurang lebih dalam radius 20 km dari pusat kota Menggala. Wilayah tulang bawang sendiri dibagi dalam 3 kebuayan, yaitu buai bulan, buai tenggonan, dan buai umpu. Lalu tahun 1914 menyusul bentuk buai aji. Lalu kerajaan yang terakhir, kerajaan yang ke-11 adalah kerajaan Kota Kapur. Perkembangan kehidupan masyarakat dan budayanya di situs Kota Kapur selain telah ditemukan sebuah inskripsi batu dari kerajaan Sriwijaya yang berangkat tahun 608 Saka atau tahun Masehinya 686 Masehi ya. Telah ditemukan pulau peninggalan-peninggalan lain, yaitu diantaranya sebuah arca Wisnu dan sebuah arca Durga Mahiswardamardini. Dari peninggalan-peninggalan arkeologi tersebut nampaknya kekuasaan di Pulau Bangka pada waktu itu bercorak Hindu Waisnawa, seperti halnya di Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Lalu sistem ekonominya, penguasaan Pulau Bangka oleh Sriwijaya ini agaknya berkaitan dengan peranan selat bangsa, yaitu pintu gerbang selatan dari jalur pelayaran niaga di Asia Tenggara. Pada waktu itu sejak dikuasainya Pulau Bangka oleh Sriwijaya pada tahun 686 Masehi, maka berakhirlah kekuasaan yang ada di Pulau Bangka. Lalu wilayah kerajaannya, seperti namanya, kemungkinan besar di kerajaan Kota Kapur memiliki daerah kekuasaannya di sekitar Kota Kapur itu sendiri, tepatnya di Kecamatan Mendo Barat, Provinsi Bangka Belitung. Secara geografis, lokasi ini adalah daerah strategis yang menjadi pusat jalur perdagangan internasional. Lalu, aspek kehidupan sosial masyarakat Kota Kapur sampai saat ini masih diteliti dan dikaji ya, sehingga belum ada keterangan tentang kehidupan sosial masyarakat Kota Kapur. Terima kasih telah menonton ya. See you again.